Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min turab wa ja'alana min nuri Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad sayyidina Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini, kita akan dikelompokkan ke dalam golongan orang yang pandai bersyukur. Karena kita selalu mensyukuri nikmatnya, baik yang zahir, yang tampak mata kita, nikmat kesehatan jasmani, keluarga, makanan, harta kekayaan. Sedangkan nikmat yang sifatnya rohani, ada nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, dan nikmatnya bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas bagaimana cara kita memandang Allah di dalam sholat atau khusyuk, ya, ihsan. Karena kuncinya, kata Nabi, rumus ketika sholat itu Nabi membuat anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihatnya. Jika tidak mampu, maka fa illam takun tarah, kalau tidak mampu, fa innahu yarak, baru turunnya bagaimana? Maka rasakan bahwa Allah itu sedang mengintai, memperhatikan kita. Kalau kita tidak mampu mandang, maka rasakan kita sedang dipandang. Itulah dua makom rohani yang secara lugas disederhanakan Nabi SAW ketika kita sholat. Kemudian kita sudah juga menjelaskan bahwa memandang Allah itu, ihsan itu tarahu, memandang pakai ruh, ro'a bil manam, melihat dalam mimpi. Jadi ro'a di situ digunakan kata ro'a lebih cenderung kepada memandang pakai ruh, pakai hati, pakai rasa. Jadi memandang pakai mata hati, pakai ruh, pakai rasa. Bagaimana cara kita memandang pakai hati, pakai ruh, pakai rasa? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Jalan Nabi Muhammad apa? Ad'u ila Allah, mengajak kita kembali kepada Allah, mengajak kita, ruh kita, untuk senantiasa memandang Allah, mengajak ruh kita senantiasa merasa bersama Allah. Ad'u ilallah, mengajak ke Allah, langsung ke Allahnya. Bagaimana cara bisa langsung ke Allahnya? Ala basiratin, harus dengan basirah, harus dengan ainar ruh, dengan mata ruh, harus dibuka dia mata hati itu. Harus dibuka mata hati, harus digunakan mata ruh. Ya, ala basirah, ana wa manittaba'ani, itulah jalanku dan jalan orang-orang yang mau ikut denganku. Itu salah satu caranya. Ya, ana wa manittaba'ani, hadhihi sabili, hadza sabili, inilah jalanku. Jalannya cuma satu. Apa yang satu itu? Ya harus basirah, dibuka mata hati.
Bagaimana cara buka mata hati? Cara bukanya, dia harus dibersihkan, baru kebuka. Buka dulu dia mata hati itu. Maka saya sering berkesimpulan setelah diteliti, seluruh amal soleh kita ini sebenarnya untuk bersihkan hati. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Jadi seluruh amal kita ini Bapak Ibu fungsinya yang bersihin hati. Karena Allah sudah tiupkan ke dalam kita ruh wa nafsi, jiwa kita, wa ma sawwaha, dengan kesempurnaannya. Di dalam jiwa kita, di dalam hati kita ini ada bisikan-bisikan yang tidak baik, membuat kita lalai dari Allah, terutama dalam sholat. Ada bisikan-bisikan yang membuat kita khusyuk. Nah, bagaimana supaya dia bisa khusyuk? Maka kotorannya dibuang. Kotoran hati. Dalam tasawuf kadang-kadang disebut ulama Syekh Abu Qurra Jilani, matikan dirimu. Bagaimana maksud matikan diri? Mematikan diri itu adalah buat hatimu gak menginginkan apapun kecuali Allah. Apabila dirimu sudah tidak menginginkan apapun kecuali hanya Allah, matilah dia. Khusyuklah itu nanti. Bagaimana itu dilatih? Ala basirah. Nah, di dalam ilmu tasawuf, ilmu ruh, mungkin sudah pernah saya jelasin juga kan, hati, ruh, rasa itu sama, ada 4 jenis. Ya. Jadi yang ini yang kita bersihin. Ada namanya sodrun, dada, ada qalbun, hati, ada fuad, mata hati. Nah, yang paling khusyuk nanti di fuad dan di lub ini. Ya. Nah, di dalam hati ini wadahnya, di dalamnya ini ada ruh. Ruh ini, di dalam ruh ini ditempelkan Allah Ta'ala namanya rasa. Nah, kalau nggak salah udah saya jelasin juga. Ada rasa jasmani, minum kita teh manis terasa manis di lidah. Ada rasa ruhani atau sairani rawani, rasa di hati, rasa sedih. Termasuk ketika kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu harus dihidupkan rasanya. Jadi ketika kita sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kau Pengasih Penyayang. Geremuk hati kita itu di dalam. Ya, seluruh tubuh kita ini merasa dikasih sayang Allah, dia seperti remuk. Itu cara di dalam ilmu zikir namanya wadhkur rabbaka fi nafsik. Zikirlah engkau, sebutlah Allah di dalam hatimu, fi nafsik. Jadi namanya zikir nafs atau zikir qalbu. Nah, dia masuknya ke zikir qalbu. Maka ketika kita sholat, itu sebenarnya Bapak Ibu, makom sholat kita ini berlapis-lapis. Makom sholat kita ini bertingkat-tingkat sesuai dengan ketajaman rohani. Ruhani, hati, kolbu kita ini, rasa kita ini yang ada dalam ruh, dalam kolbu kita, itu mirip seperti pisau. Bisa mirip seperti pisau. Semakin Bapak Ibu asah pisau itu, semakin tajam, semakin halus. Kalau rajin ngasahnya halus. Bagaimana cara ngasahnya, bukanya? Caranya adalah dengan membersihkannya, istighfar, iktikaf, meditasi, bahasa lainnya, meditasi sufi, atau bahasa kita iktikaf. Jadi di dalam ilmu tasawuf itu yang diajarkan itu bukan hanya ya, kalau nanti gerakan jasmaninya itu ilmu syariat, tapi bagaimana kita gerakan jasmani itu dibarengi dengan rasa, ya.
Jadi yang tasawuf ini belajar ilmu rasanya itu, belajar isinya. Seperti yang saya sebut tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita baca Bismillah, kita merasa benar Allah itu pengasih, penyayang, Dia kasih segala tubuh kita, jasmani rohani kasih Allah. Maka dia akan merasakan nikmat. Nah, ini. Pada saat itu dia sudah memandang asma Allah. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu Asmaul Husna. Sudah sampailah dia di makom asma namanya. Ini tingkat pertama di makom asma. Jadi gemetar kita itu, merinding. Takhshawna juludul ladina. Kamu lihat kulit orang-orang beriman itu nanti ya merasa takut, dia gemetar kulitnya. Itu bahasa Quran. Jadi cirinya dia di makom asma terasa gemetar itu di apa kita nih, di kulit-kulit kita nih. Nah, seperti merinding. Karena dia pancaran getaran itu berawal sebenarnya dari kolbu tadi. Karena kita sentuhkan ke kolbu, dia keluar. Kalau kolbu kita gemetar, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut, dipandangkan dia ke Allah, dia gemetar hati itu. Nah, getaran hati ini dia kadang keluar. Kalau dia besar getarannya bisa keluar. Kalau keluar, jadi badan kita jadi merinding, getar kulit kita ikut-ikutan. Julud. Nah, jadi kulit kita pun ikutan getar dia. Nah, ini yang banyak tidak dilakukan orang, banyak umat Islam yang tidak mau belajar ilmu seperti ini. Makanya nanti, mohon maaf, kita lama nanti khusyuk sholat, lama nanti berzikir, lama nanti kita mengamalkan amalan Islam, amalan sunnah, nggak nyampe-nyampe, nggak kenal-kenal kita sama Allah itu. Rasa kita nggak tajam-tajam. Kenapa? Karena nggak diajari dalamnya gitu. Yang diajari cuma gerakan doang. Ya, itu yang membuat nanti kualitas. Jadi ilmu tasawuf ini membuat isinya, kualitas ibadah itu menjadi bagus. Maliki yaumiddin. Gemetar hati kita, ya Allah, Kaulah Raja, Kau Maha Raja ya Rabb. Jadi Malik, kita merasakan dia benar-benar Raja. Itu makom asma. Ada lagi makom af'al. Makom af'al itu di atasnya lagi. Makom af'al. Makom af'al itu kita bisa nanti fana di af'al. Itulah yang kemarin ketika imam yang lalu saya tanya, Pak Imam gimana cara sholatnya? Saya ngerasakan yang gerakan saya ini bukan diri saya. Jadi kita itu merasa la haula wa la quwwata illa billah. Orang yang tidak belajar tasawuf, tidak belajar tarekat, tidak belajar zikir, tidak ada yang nuntun, nanti selamanya dia sholat yang menggerakkan badannya itu dia merasakan yang menggerakkannya dia sampai dia meninggal. Begitulah sholatnya, nggak naik-naik, silanya nggak naik-naik ininya Pak, nggak naik kelas. Mohon maaf, walaupun Bapak rajin di jemaah tabligh misalnya, jemaah tabligh itu rajin kali melaksanakan sunnah, tapi hasilnya nanti kalau tidak diajarkan dia, rasanya tetap tidak halus. Kita masih merasa yang gerakan diri kita. Kalau masih kita merasakan yang menggerakkan diri kita, itu belum sampai ke makom af'al tingkat khusyuknya. Makom af'al itu, makom panafim af'al itu kita merasa la haula, nggak ada daya. Allahu Akbar. Jadi rasa kita itu melambung hanya ke Allah saja. Dan gerakan jasmani kita ini bukan kita yang gerakin. Kayak dari dalam aja gerakin. Nah, di makom ini kita tidak merasa capek ibadah.
Karena yang di dalam yang gerakin, kita ngikut aja, ngikut perintah dari dalam. Nah, itu lagi tingkat kehalusannya. Jadi kalau kita masih merasa Allahu Akbar, kita kan masih merasa kasar dia, Pak. Ini mohon maaf ya. Kalau orang ngerasanya kasar, dia nanti, coba Bapak Ibu pernah nggak lihat orang kerasukan jin? Kalau kerasukan jin itu kan kasar gerakannya. Makom rasanya rendah, ya, rendah sekali. Tapi kalau dia halus, maka suatu semakin halus semakin bagus. Sampai nanti kita merasa nggak ada apa-apanya. Kalau bahasa Umar bin Khattab, kalau orang sudah sampai ke puncak ilmu, maka dia akan mengaku, dia akan sampai kepada tauhid. La haula wala quwata illa billah. Inilah puncak ilmu. Ini puncak ilmu, Pak Ibu. Puncak ilmu. Bahkan kalau di dunianya, di dalam dunia tarekat, ada kadang-kadang guru mursyid itu melatih la haula ini dengan cara muridnya dibacok. Apabila tawakalnya penuh, itu jasad kita itu tidak mampan pedang. Tapi tawakalnya penuh, sempurna. Tapi kalau tawakalnya tidak sempurna, ayo udah. Lepas. Sobek dia, Pak. Itu rahasia kebal. Karena tidak ada yang lebih kuat dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa memotong diri kita ini apabila kita masuk ke dalam lautan cahaya Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tawakal penuh. Maka Syekh Syubakir itu dalam riwayat, dia itu kan bertempur dengan Raja Jin. Katanya sampai 40 hari 40 malam. Wallahualam itu ceritanya. Rahasia kekuatannya apa? Iyalah haula itu. Semakin sempurna la haula kita, semakin kuat kita. Karena diri kita ini bukan kita lagi. Kita sudah serahkan betul ke Allah. Siapa yang berserah diri kepadaku, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka ku jamin dia, apa yang jaganya. Ku penuhi kata Allah. Masalahnya rasa keyakinan kita itu tawakalnya tidak penuh. Apa iya enggak? Jebol. Pasti jebol kalau disertai keraguan. Tapi kalau diyakini dengan penuh, maka dia tidak jebol. Dan ada mursyid saya yang mengajarkan teman saya begitu. Dibaca enggak apa-apa. Kuncinya itu aja, tawakal penuh. Enggak ada lain. Enggak pakai baca-bacaan, tawakal saja ke Allah penuh. Nah, ini banyak orang enggak tahu. Maka di dalam sholat itu, ya kita selalu Allahu Akbar. Ya rasakan aja. Yang gerakan jasad kita ini bukan kita. Tapi yang seperti ini tentunya Bapak Ibu dilatih. Melatihnya itulah yang disebut istilahnya meditasi sufi. Kalau bahasa sunnahnya i'tikaf. Melatih rasa itu pakai i'tikaf. Maka i'tikaf itu besar kali manfaatnya. Siapa yang i'tikaf habis subuh sampai terbit matahari, kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat, maka dia dapat mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Ya. Itu harus dituntun, diajari, dilatih. Kalau nggak dilatih, nggak dituntun, nggak dapat kita rasa itu. Maka nanti sholat kita, ya gitu. Itu yang saya rasakan sebelum saya belajar ilmu ini. Sholat kita, ya kita merasa diri kita yang gerakan masih. Kalau masih ada diri kita belum fana, belum hilang ego, akunya, sholatnya kualitasnya rendah. Kualitasnya sangat rendah. Kalau bahasa saya, kualitasnya asfala sapilin. Masih di alam nasut, di alam jahir, di alam jasmani. Karena jasmaninya saja masih gerak. Ya.
Baru yang ketiga namanya makom sifat. Nah, ini makom sifat mendekati jat. Makom sifat itu apa? Sifat Allah yang Allah berikan kepada kita ada 7 sifat. Ya. Dalam sifat 20 kan disebut kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar kalam. Kudrah. Jadi kekuatan kita ini kita serahkan ke Allah. Mirip seperti tadi tawakal. Nanti Allah berikan kita kekuatan. Tapi kita sudah kembalikan. Jadi yang mengangkat itu, kekuatan itu ya milik Allah. Iradah, keinginan itu keinginan kita serahkan ke Allah. Kita kosong, nggak punya keinginan. Nanti Allah yang berkeinginan untuk menggerakkan diri kita. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, akulah yang memanah. Kalau hadis kursinya, sampai aku mencintainya, apabila aku mencintainya, aku jadikan dia memandang dengan mataku, berjalan dengan kakiku. Jadi ya Allah yang gerakin. Kita ngerasa kita udah nggak ada lagi. Kudrah, iradah, keinginan nggak ada, kosong, hanya Allah. Ilmu, hayat, nah gerakan kehidupan itu dari Allah. Di balik gerakan itu ada Dia yang tak berbentuk. Yakini saja kalau kita belum dapat rasa. Kalau sudah ngerasa, sudah bisa ngerasa, kita yakin. Kalau belum bisa ngerasa, yakini saja. Di balik rasa itu ada Allah. Maka gunakan kalau bahasa ininya rasa. Kita punya rasa. Kemudian setelah kita punya rasa, coba rasakan rasa kita itu. Coba pandang rasa yang merasa itu. Nah, sampai begitu kajinya. Di baliknya itu nanti ada Allah. Nggak ada bentuknya. Ada rasa yang merasa, ada memandang rasa yang merasa. Ada memandang di balik rasa yang merasa. Paham tuh, Pak? Ya begitulah dia. Dan itu harus dilatih, diasah. Maka saya sering sebenarnya sangat penting kalau kita punya mursyid, itu sangat penting. Saya lebih 10 tahun saya belajar di luar tasawuf tarekat ini untuk mengkaji ilmu ini. Baru sampai kita pada kesimpulan ternyata ilmu ini sangat penting. Dan kalau kita sudah sempurna di ilmu ini, pulangnya ke Allah nanti enak. Ada'u ilallah. Cara pulang kepada Allah itu gimana? Ala basiratin. Buka mata hati. Mata ruh kita kebuka. Jangan buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhalla sabila. Siapa yang buta di dunia, di akhirat lebih parah lagi. Maka dibutai. Di dunia ini jangan sampai buta kita. Itu ruh itu dibersihkan betul ya. Kalau Al-Ghazali, ulama-ulama tasawuf besar mengatakan rata-rata qalbu kita itu seperti apa namanya, cermin. Dia kalau dibersihin mengkilat, dia bisa nangkap cahaya ilahi. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya, seperti cahaya. Sifat zatnya seperti cahaya langit dan bumi. Cermin qalbu itu bisa menangkap cahaya. Kalau dia bersih cerminnya, dia tangkap itu, dia saksikan, dia pandang itu. Nurjatnya itu. Ya. Tapi kalau kalbunya kotor, dia nggak sanggup memandang Allah Ta'ala. Sehebat apapun dia, kalau kalbunya kotor, buram, hitam, ujungnya kafir. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Summum bukmun umyum. Dikasih nasihat, peka, buta, tuli. Itu sifat orang kafir. Kenapa dia jadi peka, buta, tuli? Ya karena kolbunya itu khotam. Kolbunya itu kotor, ketutup. Kalla bal rana ala qulubihim. Karena di dalam kolbunya itu ada ron. Ada dinding penutup. Nggak bisa nembus cahaya itu. Itulah bodi sapu. Maka kata Nabi SAW, menyapu bersihnya itu jelas sekali amalannya. Apabila kamu buat dosa, muncul bintik hitam di kolbu, maka hancurkan dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Dirasakan di kolbu itu. Gugur itu binti-binti hitam itu, Pak. Maka seluruh tarikat itu pakai istighfar dia. Enggak ada yang enggak pakai. Apa dari ya? Apalagi nak sahabat dia kan. Siapa? Astagfirullah. Astagfirullah. Karena dia bersihkan kolbu. Baru pakai rabitoh. Rabitoh itu sholawat amalannya. Baru nanti amalan melebur segalanya, menghancurkan segalanya. Dosa, dunia, hubud dunia, semua dihancurinya. Itulah kalimat Abdul Zikri, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada yang maujud, yang ada hanya Allah. Semua hancur, bumi gak ada, dunia gak ada. Dalam hatiku hanya Allah saja yang maujud. Tak ada yang lain lagi. Itu amalan pembersih hati yang paling kuat. Ya. Maka saya perhatikan rata-rata tarikat amalannya nggak ada yang meninggalkan istighfar, nggak ada yang berani meninggalkan sholawat, nggak ada yang berani meninggalkan la ilaha illallah. Walaupun ada nanti pakai zikir Allah, tapi zikir ini itu istighfar, sholawat, ini rabitoh ke Nabi SAW, ketersambungan. Baru la ilaha illallah. Itu kalau kita teliti, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah prosesnya. Nah, kalau kemarin kan saya sudah sebut, mandang itu sampai nanti kita pandang ruang kosong ini terus sampai nanti makin bersih hati kita, ruang kosong ini seperti cahaya terang nanti kita lihat. Kita seperti di alam cahaya. Sampai Bapak nanti hatinya bisa menyaksikan itu. Baru disitulah kita berada di namanya makom Nur Muhammad. Kalau bahasa saya, itulah wilayah Jabarut. Kalau wilayah Jabarut bisa di situ, barulah sholatnya khusyuk. Maka Rabi'ah Adawiyah dalam sholat itu kan berterang. Di kamarnya itu terang bercahaya. Orang mau lihat. Bahkan keterangannya itu menjadi jahir. Saking kuatnya rohaninya itu, Pak. Di malam hari. Nah, saking kuatnya dia, kalau dia saking kuatnya ruhani itu, cahaya ruhani bisa menjahir ya jadi terang. Jadi kayak gini, padahal sebenarnya dia di alam ruhani itu. Tapi sampai ke sana tidak gampang. Kalau ada orang bilang gampang, coba aja kalau gampang. Tidak gampang itu. Ya, tidak gampang. Butuh waktu yang lama untuk sampai ke makom itu. Ya, butuh waktu yang lama. Harus terus-menerus dibersihkan terus dibersihkan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau dipraktekkan, saya buat contoh prakteknya, misalnya gini. Ini saya contohkan. Kalau orang yang sholatnya syariat saja, tidak pakai hakikat, Allahu Akbar. Ini akunya masih kuat ini. Allahu Akbar. Dia merasa yang gerakan masih dia. Allahu Akbar. Ada orang gitu kan, banyak kan. Allahu Akbar. Itu masih aku itu. Akunya masih muncul. Masih besar egonya itu. Keakuannya. Kalau orang tarikat sholatnya nggak begitu, Pak. Sholatnya di makom asma. Misalnya makom asma kan. Allahu Akbar. Kita merasa Allah sangat besar. Dan gerakannya halus. Jasad itu geraknya halus ya. Allahu Akbar. Halus dia. Masuk nanti ke makom afal, gitu juga afal. Afal itu kan kita bertawakal tadi, pasrah. Kita merasa gerakan ini bukan diri kita, Allah Ta'ala. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Bukan kau yang menggerakkan tanganmu ya Muhammad, tapi akulah yang gerakkannya. Kan begitu bahasa lainnya. Jadi kita merasa gitu. Allahu Akbar. Nah, lebih halus ya kan? Allah.
Jadi tidak ada dipaksa, tidak ada dibuat-buat, tidak ada main-main kan, nggak ada. Dia jalan sendiri aja. Ibarat gerak-gerak aja gitu. Ya. Dan kita bertawakal, ngerasa kita nggak ada apa-apa, dia Allah saja. Nah, itu kelebihannya kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Kalau enggak, ya biasa-biasa aja nanti. Kita nggak ngerasa, nggak ada ilmunya. Kita ngerasa diri kita aja gerakin. Nah, kita ngerasa kita yang gerakin itu. Kita belum tunduk hatinya, tunduk ruhnya. Egonya belum tunduk, belum hilang keakuannya. Maka tidak bisa menghilangkan rasa sombong. Akhirnya kita kalau orang rajin, mohon maaf nih ya, kalau ada orang rajin sholat di syariat, dia nanti sombong. Oh, nggak ada yang lebih rajin ke masjid selain diriku. Kalau nggak ada aku di masjid ini, dapat bala kalian kali. Ada begitu, ada di kampung saya dulu ada seperti itu. Karena kan Nabi kalau orang masih ada sholat ke masjid, maka bala kan tidak turun. Nah dia ngomong gitu. Karena dia sholatnya di syariat. Kalau di hakikat, nggak ada. Wong yang gerakin tadi Allah, bukan aku kok. Itu dari Allah tuh Allah. Yang gerakan tadi Allah itu, bukan aku. Jadi nggak ada egonya, nggak ada akunya, nggak ada sombongnya. Maka puncak ilmu ya itulah haulah, nggak ada sombong. Kalau sombong, ada orang belajar ilmu rohani sombong, wow. Nah, itu larinya nanti ke ilmu hikmah, larinya nanti ke alam jin jadinya, menyombongkan diri. Makanya kalau ulama sufi, ulama tarekat, mana ada orang tuh sombong-sombong. Sini kok. Kau pikir takut apa sama kau? Ini kebal nih. Mana ada gitu. Ini mohon maaf nih ya. Kayak kemarin kan ada di berita. Yang manguni-manguni itu kan. Itu kan nyombongkan diri sama Ibrahim. Habib Bahar. Kebal nih katanya. Kebal. Bisa kebal dia. Tunjukkannya. Itu orang sombong kebal gitu kalau mursyid gini kan dia tik dia langsung belah itu badannya, Pak. Tapi pakai la haula tadi. Terbelah badannya tuh. Hilang kebalnya. Maka coba tuh, mohon maaf nih. Ini analisis saya. Coba yang kemarin. Kemarin kan ada 2 angling dharmanya orang Madura katanya. Mencarok itu kan masuk berita kan. Heboh. 2 lawan 10. Padahal yang 4 meninggal ini, yang 4 ini ahli juga. Kenapa dia kalah? Karena yang 4 ini yang menggara-garai, memancing. Di dalam Islam kalau orang mendahului memancing untuk perang, dia kalah. Maka kita tidak boleh menggarai. Tidak boleh kita menggarai. Karena kalau kita menggarai, kita sudah sombong. Sudah ego muncul. Ego itu paling gampang dipatahkan. Maka dia kalah. Ya, itulah rahasianya. Maka kalau kita mau kuat, tawakal, pasrah diri ke Allah. Nggak ada yang lebih kuat dari Allah. Bisa saja. Kalau bahasa lainnya, waman dakhala la ilaha illallah hisni, waman dakhala hisni amina min adzabi. Itu hadis kursinya. La ilaha illallah tu bentengku, siapa masuk ke bentengku maka aman dari seluruh ajabku. Nggak ada makhluk yang bisa bunuh dia. Bahkan malaikat pun nggak berani nyabut sembarangan nyawanya. Itulah yang kemarin itu dalam riwayat. Waktu mau dicabut nyawanya bingung malaikat mau dicabut dari mana, semuanya berzikir. Ya. Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya, nggak sampai nanti dia nggak bisa dimarahi sama Nabi Ibrahim. Kok kamu berani-berani nyabut nyawaku katanya? Ya aku disuruh Allah sudah izin. Ada rupanya kekasih yang mau nyabut nyawa kekasihnya katanya. Bingung malaikatnya. Lapor lagi sama Allah. Ya Allah, itu bagaimana Ibrahim itu kekasihmu? Katanya gak mau dia mati. Dicabut nyawanya. Kok bisa begitu? Bagaimana cara aku ngatasinya? Bilang sama dia. Ada gak kekasih yang gak mau jumpa, gak mau ketemu dengan kekasihnya? Turun lagi. Ibrahim, Allah Ta'ala mengatakan, kalau kau benar kekasih Allah, kalau kau benar mencintai Allah, ada nggak seorang kekasih yang nggak mau bertemu dengan kekasihnya? Kalah Nabi Ibrahim. Diam. Ya sudah diikhlaskannya. Itulah orang paling kuat. Maka di dalam kitab Ma'rifat
Ibjuddin, Syekh Ibjuddin bin Abdul Salam, yang digelar sebagian ulama dengan Raja Ulama, Sultanul Ulama, itu disebutkan, hai Daud. Ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman di situ, disebutkan di situ kepada Nabi Daud, bagaimana cara engkau memakrifatiku, mengenaliku? Nah, ketika kata Nabi Daud, aku merasa aku itu tidak ada apa-apanya. Aku merasa engkau lah yang maha agung. Aku adalah hamba yang sangat lemah, tidak berdaya, yang sangat bergantung kepadamu. Ini intinya sama, la haula. La haula wa la quwata illa billah. Nah, apabila kita sudah sampai di situ, disitulah sebenarnya saatnya kita sudah kenal sama Allah itu. Udah kenal qalbu kita itu sama Allah. Kalau belum bisa tawakal penuh, belum kenal dia, belum sempurna ma'rifatnya. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, begitulah teknisnya, caranya ya. Jadi di awal-awal caranya itu apa yang kita baca dihayati, ya. Maka dibantu dia, kalau dalam tarekat itu ada namanya riyadoh. Riyadoh itu olah rasa, latihan. Maka zikir kita itu latihan. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Dilatih, dia sampai gemetar, betul-betul kita merasa berdosa. Astagfirullah ya Allah. Dalam qalbu begitu tuh, bila perlu kita menjerit, panggil dia sedalam-dalam hati, sedalam-dalam rasa. Astagfirullah ya Allah. Jangan keluarkan suara, dalam hati kita aja. Allah. Kalau kita masih merasa jauh darinya, menjerit qalbu kita dalam, panggil dia Allah, supaya terasa, sampai dia terasa dekat benar. Istighfar. Ya. Baru nanti masuklah, makin bersih, baru nanti kita lebih halus rasanya, merasa yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada fa'na fi asma, fa'na fi af'al, ada fa'na fi sifat. Kalau teman kita Ustadz Iqbal itu modelnya kan sering fana di afal, sholatnya lama kali. Allah. Wah, halus sekali dia. Dibuatnya gitu. Kalau berimam tak bisa gitu, Pak. Harus dinaikkan tingkatnya. Kalau bisa pananya, pana fisifat atau mendekati jad. Pana fisifat mendekati jad ada apa? Ya gini, biasanya kayak orang biasa, tapi berisi namanya. Nah, biasa, ringan, berisi, jalan saja. Ya. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Kita dalami dialog tanya jawab.